Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja Yayasan Pendidikan. Kelompok 8 itu beranggotakan oleh Syafira Zahra, Iklim Abdul Sanad, Devina Artianti, yaitu saya sendiri, Indah Farashila, Naira Putih Aisyah, dan Widya Andi Saraping. Oke, next. Pertamanya, kita akan menyebutkan definisi dulu. Definisi dari pengukuran kinerja sektor publik itu apa sih? Jadi, pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Oke, next. Nah, di pengukuran kinerja itu ada 6 indikator. Yang pertama ada indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator manfaat, dan indikator dampak. Nah, indikator input ini akan saya presentasikan sendiri. Jadi, pengertian dari indikator input itu apa sih? Indikator input itu adalah gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome, atau kuantitas, kualitas, dan kehematan yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan. Misalnya, dana, SDM atau sumber daya manusia, informasi, dan lain-lain. Nah, pentingnya indikator input pada yayasan pendidikan itu sendiri apa sih? Jadi, agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan tentunya. Indikator ini dapat berupa kualitas siswa baru, kelekatan persaingan dalam seleksi siswa baru, relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, kualitas renstra yang disusun sekolah, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini adalah indikator input yang ada pada yayasan pendidikan. Yang satu, ada yayasan pendidikan memiliki sumber daya manusia yang meliputi ketua yayasan, ketua bidang pendidikan, karyawan, dan siswa. Dan juga yang kedua, yayasan pendidikan memiliki struktur organisasi termasuk peraturan perundang-undangan. Ketiga, yayasan pendidikan harus mempunyai visi misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Keempat, memiliki peralatan dan perlengkapan seperti buku atau perpustakaan, meja serta kursinya, komputer, papan tulis, atau mungkin mobil atau bus jemputan. Yang kelima, memiliki lembaga pendidikan mau formal maupun non-formal. Yang keenam, tersedia dana yang cukup untuk menyediakan lembaga pendidikan. Yang ketujuh, ada presentasi jumlah pengeluaran untuk membayar gaji pegawai lembaga pendidikan harus signifikan. Yang kedelapan, presentasi jumlah pengeluaran untuk membeli peralatan lembaga pendidikan harus signifikan. Dan yang terakhir, yaitu yang 9, menjalankan lembaga pendidikan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Oke, next. Next ada indikator proses yang akan dipresentasikan oleh kelima belah. Silakan kelima. Oke, baik. Jadi, indikator proses yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya ya. Jadi pengertian indikator proses adalah, dalam yayasan pendidikan, yaitu merujuk pada parameter atau ukuran yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi berbagai aspek dari proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Indikator proses memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Mereka membantu para pendidik dan pengelola yayasan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan, memantau kemajuan siswa, serta merencanakan dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan. Nah, berikutnya adalah contoh indikator proses dalam penilaian kerja. Yang pertama ada perencanaan, yaitu kemampuan untuk merencanakan proyek dengan jelas. Yang kedua, organisasi, yaitu kemampuan untuk mengatur sumber daya, informasi, dan menciptakan struktur yang terorganisir. Yang ketiga ada kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan anggota tim. Yang keempat ada komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Yang kelima ada problem solving, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebab, dan mengembangkan strategi penyelesaian yang kreatif. Dan yang keenam ada inisiatif, yaitu kemampuan untuk mengambil tindakan proaktif dan melangkah maju tanpa harus diberi instruksi secara eksplisit. Nah, indikator proses ya, ada beberapa dalam hal ini ya. Itu yang pertama adalah partisipasi siswa, yaitu tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada keberagaman strategi pengajaran, yaitu penggunaan berbagai metode dan strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga ada efektivitas pengajaran, yaitu tingkat pemahaman dan pencapaian siswa terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pembinaan karakter, yaitu upaya yayasan pendidikan dalam membentuk karakter siswa melalui pengembangan nilai-nilai moral, kepemimpinan, etika, dan sifat positif lainnya. Yang kelima adalah penggunaan sumber daya,
pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan. Yang keenam adalah hubungan dengan orang tua, yaitu keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk komunikasi yang teratur, pertemuan orang tua guru, dan partisipasi dalam acara-acara sekolah. Yang ketujuh adalah pemantauan dan evaluasi, yaitu sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh yayasan pendidikan untuk mengukur kemajuan siswa dan memperbaiki proses pembelajaran. Indikator ini mencakup kegiatan seperti tes berkala, ulangan, dan umpan balik siswa. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesional, yaitu upaya yayasan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru dan staf melalui pelatihan, pengembangan diri, dan partisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional. Oke, terima kasih kelima. Selanjutnya ada indikator output yang akan dipresentasikan oleh Naira Putri Aisyah. Silakan Naira. Kemudian ada indikator output. Pengertian dari indikator output adalah gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan, mencakup kuantitas, kualitas, dan efisiensinya. Kemudian aspek-aspek pokok dalam output ini ada keuangan, yaitu termasuk penjualan, keuntungan, return on investment. Kemudian ada waktu respon pelanggan, ketepatan waktu pengiriman. Kemudian ada kualitas, yaitu berisikan keluhan pelanggan dan kerusakan pengiriman. Next. Indikator output dalam yayasan pendidikan itu yang pertama, melahirkan lulusan yang lulus sesuai dengan ketentuan. Kemudian tersedianya buku pengembangan kurikulum. Yang ketiga, data dan informasi berkaitan dengan laporan pelaksanaan lokakarya atau workshop. Yang keempat, laporan hasil pelaksanaan seminar dan nilai ujian. Kemudian laporan belanja biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian terakhir ada peningkatan kualitas pengetahuan siswa dalam ekstrakurikuler. Oke, makasih Naira. Selanjutnya ada indikator outcome yang akan dijelaskan oleh Widya. Silakan Widya. Jadi, di sini ada indikator outcome, di mana pengertiannya adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas yang dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Nah, outcome ini juga merupakan nilai dari kualitas suatu output. Dan di sini ada indikator outcome ini juga adalah gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan dari yang pertama itu peningkatan kualitas, perbaikan proses, yang ketiga peningkatan efisiensi, yang keempat peningkatan kualitas, kelima perubahan perilaku, keenam peningkatan efektivitas, yang ketujuh peningkatan pendapatan. Next. Nah, indikator outcome di dalam yayasan pendidikan yang pertama, meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar sarana prasarana pendidikan. Yang kedua, terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian pendidikan dan presentasi siswa yang telah mengenyam pendidikan sekolah menengah atas SMA atau pendidikan next. Oke, terima kasih Widya. Selanjutnya ada indikator manfaat yang akan dijelaskan oleh Indah Farashila. Silakan Indah. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan indikator pengertian indikator manfaat yayasan pendidikan. Indikator manfaat yayasan pendidikan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai dan mengukur seberapa besar dampak atau peran yayasan pendidikan terhadap masyarakat, terutama dalam hal penyediaan layanan pendidikan. Beberapa indikator manfaat yayasan pendidikan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas pendidikan, peningkatan akses pendidikan bagi semua anak, peningkatan kinerja siswa dan guru, dan meningkatnya partisipasi serta partisipasi aktif orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya ada contoh indikator manfaat yayasan pendidikan. Yang pertama ada jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi setelah mendapatkan dukungan dari yayasan. Yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan dan prestasi di sekolah-sekolah yang didukung oleh siswa yayasan. Yang ketiga ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler siswa yang lebih baik seperti partisipasi dalam kegiatan komunitas, olahraga, kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, peningkatan akses siswa dari keluarga miskin atau rentan terhadap pendidikan berkualitas melalui program beasiswa dan layanan pendidikan lainnya. Next.
Nah, ini ada beberapa indikator manfaat di yayasan pendidikan. Yang pertama ada jumlah siswa yang berhasil lulus, yaitu indikator ini mengukur sejauh mana yayasan telah mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan siswa yang berkualitas tinggi dan berhasil lulus dengan baik. Yang kedua ada tingkat kepuasan siswa dan orang tua. Maksudnya adalah indikator ini mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh yayasan. Hal ini menjadi petunjuk bagi yayasan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga ada jumlah prestasi akademik. Indikator ini mengukur sejauh mana prestasi siswa dalam bidang akademik seperti nilai ujian, perolehan beasiswa, dan lain-lain. Yang keempat ada partisipasi siswa dalam kegiatan positif. Indikator ini mengukur sejauh mana siswa terlibat dalam kegiatan positif di luar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sosial, dan kegiatan olahraga. Dan yang terakhir ada dampak pada mahasiswa positif. Maksudnya adalah indikator ini mengukur sejauh mana yayasan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar dengan membuka akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Oke, terima kasih Indah. Selanjutnya ada indikator dampak yang akan dipresentasikan oleh Syafira Zahra. Silakan Syafira. Oke, jadi pengertian indikator dampak adalah indikator dampak dalam penilaian kinerja mengacu pada ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau efek dari suatu kegiatan atau proyek. Indikator dampak bertujuan untuk mengukur perubahan yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada penilaian kerja, indikator dampak digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan telah mencapai tujuan dan dampak yang diharapkan. Indikator dampak dapat berfokus pada berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, lingkungan, dan lainnya, bergantung pada konteks kegiatan atau proyek yang dievaluasi. Contoh indikator dampak pada penilaian kerja yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, misalnya tingkat peningkatan produk domestik bruto. Yang kedua ada indikator sosial, misalnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada indikator lingkungan, misalnya tingkat emisi gas rumah kaca. Oke, next. Indikator dampak dalam yayasan pendidikan yang pertama adalah jumlah siswa yang terdaftar dan terus berlanjut. Untuk mengukur dampak yayasan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Hal ini dapat diukur dengan melihat jumlah siswa yang terdaftar di sekolah yang didukung oleh yayasan dan peserta siswa yang melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu mencerminkan dampak yayasan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Misalnya dapat diukur dengan melihat tingkat kelulusan siswa, tingkat kelulusan ujian nasional, atau evaluasi siswa setelah mendapatkan pendidikan dari yayasan. Yang ketiga ada peningkatan kualitas guru, yaitu mengukur dampak yayasan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas guru. Ini dapat mencakup tingkat partisipasi guru dalam pelatihan profesional, tingkat penggunaan metode pengajaran yang inovatif, atau tingkat kepuasan guru terhadap bimbingan yang diberikan oleh yayasan. Yang keempat ada dampak sosial, yaitu mencerminkan dampak sosial yang dihasilkan oleh yayasan pendidikan terhadap masyarakat secara luas. Contohnya dapat diukur dengan melihat peningkatan keterampilan hidup siswa yang dihasilkan dari program pendidikan atau tingkat partisipasi komunitas dalam kegiatan pendidikan dan pengembang yang didukung oleh yayasan. Dan yang terakhir ada keberlanjutan, yaitu mengukur sejauh mana yayasan dapat mencapai dampak jangka panjang dalam pendidikan. Hal ini dapat diukur dengan melihat tingkat keberlanjutan program pendidikan yang didukung oleh yayasan, tingkat partisipasi dan dukungan dari pihak berkepentingan atau adopsi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan oleh pemerintah setempat. Oke, terima kasih Syafira. Sekian dari kelompok 4 presentasi tentang pengukuran kinerja pada yayasan pendidikan. Semoga bermanfaat dan dapat didengarkan dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.